kembali ke pasangan ini ya. Ini dulu pernah jadi, kamu pernah berperan sama Bang Haji Mali? Oh iya, pernah dulu. Waktu banyak jadi ketoprak humor, banyak komedi-komedian. Oke, kan sekarang dia nyanyi nih, Revano. Fitnah atau fakta? Kalau sebenarnya kamu tuh juga agak ragu-ragu gitu duet sama dia. Takut nanti kamu jadi gimana gitu karirnya nanti di dunia tarik suara. Fitnah atau fakta? Oh, fitnah. Fitnah. Ya, sebenarnya belum ada duet. Cuman dia kemarin... Seandainya, ya kamu mau atau enggak? Mau aja sih. Mau aja. Suaranya kan, bagus nggak sih sebenarnya Barbie Kumalasari ini? Suara bagus itu kan relatif. Oh, kalau udah jawaban kayak gitu berarti kurang lagi. Kita di industri kan itu yang penting bisa ngenakin lagu. Oh, itu, bisa ngenakin lagu. Ya, industri yang penting itu dulu. Oh, oke. Fitnah atau fakta? Kemarin kamu itu jemput Roy Kiyoshi sebenarnya ya supaya kamu viral lagi aja. Padahal mah kamu nggak deket-deket amat sama Roy Kiyoshi. Fitnah itu. Yang benar adalah? Karena kemarin pas gue direlaksasi, ya gitulah di settingnya disuruh kayak gitu. Maksudnya gimana? Iya, yang jelas sih gue tetap indigo aja. Dan indikum, gue lebih tinggi daripada indigo karena gue indikum gitu loh. Di atasnya indikum. Indikum Kumalasari. Iya, oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu dong ini buat pasangan ini. Kita kesini sekarang ya. Baik pemirsa, sekarang saya akan berbincang-bincang. Sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi virus COVID-19 begitu ya. Karena itu kita juga harus selalu mengingatkan terus-menerus untuk kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan hari ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Halo Kak Ros. Bu Dewi ini kalau kita ngomong soal data ya, itu adalah bidang Ibu gitu. Kita ingin tahu sebenarnya mengenai angka-angka saat ini, tingkat aktif berapa, kemudian tingkat kesembuhannya seperti apa, begitu Bu Dewi? Iya, jadi kalau kita lihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal bulan Maret sampai dengan sekarang, kita melihat memang progres yang sangat baik di mana angka kesembuhan kita sekarang sudah mencapai 84,14%. Bahkan angka kasus aktifnya sekarang hanya tinggal 12,52%. Ini jauh di bawah rata-rata dunia. Jadi jumlah kasus aktif kita 12% itu, dunia itu 26% loh, selisihnya 14%. Kita jauh lebih baik, orang-orang yang sedang sakit lebih sedikit. Kemudian jumlah orang yang sembuh ini juga 84%. Ini berada di atas rata-rata dunia 13%, karena rata-rata kesembuhan dunia masih 70%. Jadi kita melihat ada progres yang sangat baik, angka kesembuhan terus meningkat, kasus aktif terus turun. Walaupun memang PR-nya adalah kita angka kematiannya masih di atas rata-rata dunia, namun tetap harus dikejar pengendaliannya agar semakin turun, orang yang sakit akan semuanya sembuh. Oke, jadi kita juga bicara mengenai fasilitas ya, terutama untuk kan banyak orang yang terpapar virus ini tetapi tanpa gejala, begitu. Ini fasilitasnya untuk orang tanpa gejala itu seperti apa sih sekarang, Bu Dewi? Sudah ada beberapa tempat yang juga disiapkan oleh pemerintah dan juga Satgas Penanganan COVID-19. Contohnya kita bisa lihat di Wisma Atlet, kita bisa lihat di Wisma Pademangan, Wisma PMI, dan kapasitas tempat tidurnya ini berkisar 10.878. Selain dari angka tempat tidur tersebut, juga disediakan hotel-hotel, terutama di 10 provinsi prioritas dengan total tempat tidur 10.964. Ini berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalau kita lihat sebenarnya memang kapasitasnya masih sangat mumpuni karena keterpakaiannya masih sedikit, jadi kita masih sanggup untuk mengendalikan ketika terjadi lonjakan kasus yang tinggi. Itu juga sudah diperhitungkan. Jadi ini semakin maju, semakin berkembang penanganan untuk COVID-19 ini. Betul. Nah, selain tadi fasilitas untuk orang tanpa gejala, apa saja sih kemajuan dari penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, Bu Dewi? Kalau misalnya kita ingat di awal ketika pandemi terjadi itu jumlah laboratorium yang memeriksa hanya 1, Kak Ros. Waktu itu hanya 1, berkembang menjadi 13, 43, 49. Dan saat ini update terakhir dari Litbangkes sudah ada 422 laboratorium di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah pemeriksaan yang juga terus bertambah. Kemudian kalau dari rumah sakit juga awalnya hanya 132 rumah sakit rujukan bertambah menjadi 668. Dan terakhir sudah ada 920 rumah sakit rujukan di seluruh wilayah Indonesia dari mulai level nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Jadi kita memang melihat ada progres. Dari kapasitas testing, kalau kita ingat di bulan Juni itu dari standar yang ditetapkan WHO, jadi WHO itu punya standar dari 1 juta penduduk, 1.000 orang harus diperiksa per minggunya. Di bulan Juni itu kita baru bisa mencapai 16% dari target tersebut. Kemudian ketika kita berjalan lagi di bulan Juli ini naik di angka 30%, Agustus 40%,
September naik di angka 70%. Dan terakhir pekan ketiga Oktober ini sudah naik di angka 82,51% dari target yang ditetapkan oleh WHO. Memang masih dibutuhkan peningkatan kapasitas, namun kita juga harus targeted. Artinya melakukan pemeriksaan pada kontak erat yang memang berpotensi menjadi sumber penularan agar tidak ada penularan lebih lanjut lagi. Oke, ini kalau mendengar paparan dari Bu Dewi gitu ya, dan itu semua paparannya berdasarkan data-data, tentunya buat kita ini menjadi lebih tenang sebagai masyarakat. Tapi walaupun ya pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang semakin baik, laboratorium yang semakin banyak, tingkat kesiapannya juga semakin baik gitu, tetap kita sebagai warga negara juga harus tetap waspada walaupun bisa tenang. Tetap waspada, jangan lupa ingat pesan ibu yang pertama adalah memakai masker ya seperti Bu Dewi. Kemudian yang kedua adalah menjauhi kerumunan, jaga jarak selalu, dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk mencuci tangan, jaga kesehatan selalu ya. Mencuci tangannya juga harus dengan sabun di air yang mengalir. Itu adalah ingat pesan ibu. Baik, Bu Dewi terima kasih banyak untuk informasinya dan semoga sehat terus kita semua. Selalu juga. Kita akan kembali lagi tetap di Ruby No Secret.